Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama saya Jupri DJ Latanto. Tentunya di channel R5. Baik, hari ini kita kedatangan tamu dua orang, yang mana mereka adalah gabungan Serikat Buruh Indonesia, datang ke channel R5 tentunya punya maksud dan tujuan. Baik, kita sapa Bang Joshua Nababan. Bang Joshua Nababan, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang kedua Bapak Muhammad Nasir Lamaka, atau dikenal dengan Bung Aci. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mereka hari ini datang ke channel R5 tentunya dalam rangka tentang membicarakan masalah buruh yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti itu Pak ya? Iya, khususnya Ya. Kota Pak. Dan juga kami tadi baru terima tentang ini tema yang akan mau dibicarakan di sini, dan ini hadir sebelum masalah itu ada dan jangan hadir setelah masalah itu ada. Ini saya pikir ini memang mungkin kita bicarakan pada malam ini tentang buruh yang ada di Sulawesi Tengah. Maksud dan tujuan ini kalau saya melihat ini ada apa dengan buruh sebenarnya di Bung Aci? Iya, Iya. baik, terima kasih banyak kepada Bang Jufri Baik. yang sudah memberikan kesempatan. Pertama-tama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk studio R5 R5, channel R5 ya. dan seluruh mungkin insya Allah peserta yang penonton mungkin yang bisa menyaksikan ini. Pertama, kalau kami mungkin berbicara terkait dengan tema kita, ada apa dengan buruh? Ada apa dengan buruh? Iya. Terus kemudian ada apa dengan buruh? Buruh ini kalau kita mungkin ada yang bertanya mungkin dengan sesuai dengan tema, ada apa dengan buruh? Karena memang begitu banyak masalah dengan persoalan buruh. Nah, yang kami juga terkait persoalan di poin kedua terkait tema ini, hadir sebelum masalah itu ada, Ya. jangan hadir setelah masalah itu ada. Maksud Ya. kami hanya sekedar mungkin bukan hanya sekedar ya menekankan atau menegaskan terkait persoalan pengawasan. Pengawasan ya. Karena selama ini yang kami tahu terkait fungsi-fungsi yang dimaksudkan dengan pengawasan ini ada di DPR. Ya, kalau di DPR ini kami selama melakukan aksi-aksi di jalan, kemudian kami harus diterima. Makanya kami kenapa dengan tema tadi hadir sebelum masalah itu ada, jangan hadir setelah masalah itu ada. Ya. Nanti kami lakukan aksi di Baru tengah jalan, ada. baru diterima lagi. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kami diterima di gedung DPR, akan kita melakukan mungkin bisa dibilang rapat dengar pendapat. Tapi kesan-kesannya yang terjadi, kami diterima dalam bentuk kita berdiskusi, tapi setelah itu hilang. Kami tidak tahu itu kemana, apa masalah. Baik, seperti itu. Makanya kami memilih juga hari ini datang ke studio R5 meminta bahwa mudah-mudahan lewat media ini Baik. ada rekam jejak digital, atau mungkin kedepannya studio R5 bisa mengundang, atau mungkin pihak DPR bisa menjawab terkait apa yang kami maksudkan hari ini. Karena fungsi DPR sendiri itu mungkin kalau yang kita secara umumnya kita pahami ada 3: penganggaran, legislasi, dan kemudian pengawasan. Tapi kami tidak meminta terkait fungsi penganggaran itu dan fungsi legislasi. Minimal kami hanya memintakan bagaimana memfungsikan betul-betul fungsi pengawasan. Pengawasan yang Karena fakta yang terjadi di lapangan, kalau kita berbicara di beberapa unsur mungkin itu terlalu meluas. Tapi kami perkecil skop. Kami kerucutkan dalam fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa dibilang masih nakal juga. baik. Dan mungkin ada kaitan juga dengan Disnaker, Ya. Dinas Ketenagakerjaan. Mungkin itu untuk sementara. Baik, saya pikir ini jelas sekali Bung Aci. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu posisi Bung Aci di lembaga buruh ini seperti apa? Oh iya, siap. Iya. Posisi saya sekarang, alhamdulillah saya sebagai Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Ketua ya? Iya, Ya. atau disingkat dengan GSBI Sulteng. Kebetulan saya sendiri juga salah satu pengurus di DPP GSBI yang kemudian ketika tiap tahun harus berangkat menuju Jakarta untuk selalu melakukan rapat pleno. Baik. Dan kita juga di titik kebetulan kita orang
Palu dan asalnya dari Kayu Malue. Kemudian kami juga bergerak untuk memperjuangkan nasib-nasib buruh ini. Baik. Jadi kalau ada yang bertanya terkait persoalan lembaga buruh itu apa fungsinya, ya kami hadir untuk mengadvis atau mengadvokasi teman-teman buruh yang mungkin bisa dibilang sampai hari ini hak-hak mereka itu memang penuh diskriminasi dan penuh intimidasi. Intimidasi ya. Iya, itu fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Baik, nanti kita akan bicarakan Siap. nanti ke depan seperti apa nanti bentuk itu, intimidasi itu. Supaya kita satukan persepsi di sini. Siap. Karena kita ini selama ini kan dilihatnya itu kan kalau buruh itu kan biasanya demo di DPR di mana kan seperti itu. Kalau kita lihat sekarang ini, cuma yang saya ini agak heran sedikit kok tiba-tiba muncul di channel F5 kan seperti itu. Tapi kan sudah dibahas tadi kan. Siap. Baik. Ke Bung Nababan. Siap. Ini Pak Joshua Nababan. Joshua Nababan. Bung Iya. Jo ya. Boleh dipanggil Bung Jo. Iya, baik Bung Jo. Ini terkait keberadaannya kita di buruh ini kira-kira seperti apa nanti di situ. Ini kan pendamping ya, pendamping lembaga Bantuan Hukum Sulawesi bantuan Tengah. hukum Sulawesi Tengah. Baik. Tentunya hari ini kan juga hadir bersama ketua. Ya. Nah, ini ada apa? Kan seperti itu. Mungkin ada yang bisa diluruskan di sini seperti bagaimana pergerakan buruh yang ada sekarang. Bagaimana mereka punya keberadaan toh, dia punya apa? Tentang pembiayaan ataupun gaji, upah daripada buruh kan seperti itu kan. Tentunya Pak Bung Jo ini kan selalu mengawal itu. Baik, mungkin barangkali bisa ada apa ini Pak Bung Jo. Saya dari perkenalkan sebelumnya, Ya. saya dari Joshua Nababan, saya dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Lembaga Tengah. Bantuan Hukum Sulawesi Tengah. Di LBH sendiri saya selaku ketua divisi perburuhan di LBH Sulteng. Jadi kami di LBH Sulteng Pak adalah lembaga yang bergerak di bidang kemasyarakatan, yang di bidang hukum Ya. untuk mengadvokasi masyarakat. Termasuk dalam hal ini mengadvokasi teman-teman kaum buruh yang kerap kali mengalami persoalan hukum. Nah, persoalan hukum seperti yang tadi disebutkan soal gaji, Hak pekerja upah, ya, hak pekerja yang sebenarnya belum dilaksanakan. Sekalipun dilaksanakan ternyata belum sesuai dengan Maksudnya harapan belum dilaksanakan dari mana? Pihak mana belum dilaksanakan? dari pihak pengusaha itu sendiri. Pengusaha. Seharusnya pengusaha bisa memberikan upah yang layak kepada pekerjanya. Baik. Upah yang layak dalam hal ini yaitu upah standar minimum. Ya, kan upah standar minimum itu pada dasarnya diatur tiap tahun berubah-ubah yang disesuaikan dengan variabel pertumbuhan ekonomi Iya. suatu wilayah, yang tujuannya untuk menyamaratakan kebutuhan tiap daerah. Nah, yang menjadi masalah adalah pekerja ini tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya diperintahkan oleh undang-undang tersebut, bahwa pengusaha itu wajib memberikan upah minimum kepada buruhnya, kepada pekerjanya. Nah, justru hal itu bagi saya adalah suatu pelanggaran hukum yang sebenarnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik, itu makanya Bang Joshua juga Ya. ini turut ini mendampingi ya, Ya. seperti itu. Karena ini memang sudah diatur di dalam undang-undang Ketenagakerjaan, kerjaan. Ya. bahwa hal itu adalah wajib untuk dilakukan, karena apabila tidak dilakukan ada konsekuensi hukum yang mengikuti belakangnya. Baik, tentunya ini kan kendala-kendala yang ada. Ya. Bagaimana dengan kendala yang ada sekarang ini? Mungkin bisa Kendala, disampaikan juga ini. ya, Ya. kalau kendala dari sisi buruhnya itu sendiri, Sisi buruhnya. ya, terkadang kami mendapat laporan bahwa seperti yang dikatakan Bang Aci, adanya intimidasi, diskriminasi, dan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan kepada buruh. Ya, Baik. terkadang pekerja tiba-tiba dimutasi jauh, tiba-tiba diturunkan jabatannya dengan beban kerja yang lebih berat, dengan upah yang tidak setimpal dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kendala di lapangan pada saat penyelesaian itu banyak hal, karena terkadang perusahaan mengabaikan Dalam hal penyelesaian ya. dalam hal Masalah penyelesaian. ini punya kendala juga di Ya, situ. sekalipun si buruh itu punya serikat buruh, punya kuasa hukum, terkadang mereka mengabaikan. Ya. Yang menjadi parah lagi ketika kita mencoba menyelesaikan masalah tersebut di tingkatan tripartit di Snaker, yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan di Snaker, itu menjadi persoalan baru juga, karena terkadang pemerintah dalam ini di Snaker itu
lamban dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini. Mengapa demikian? Karena pengalaman saya mengajukan mediasi di Depnaker itu sangat lamban proses penyelesaiannya. Yang mana dalam perintah undang-undang mediasi itu harusnya bisa selesai selamat-lamanya 30 hari. Baik. Namun faktanya yang saya alami ada sekitar 2 atau 3 yang saya tangani itu sampai 1 tahun lebih. 1 tahun lebih yang seharusnya Yang seharusnya 30 hari. 30 hari. Ya, kalau mungkin lambat-lambat 1 minggu 2 minggu mungkin kita bisa tolerir, Ya. tapi ini Itu sampai sudah ada 1 memang tahun. dalam aturannya, kita bicara data, Ya, fakta yang apakah ada. mungkin Seperti- Depnakernya subjektif Ya. terhadap serikat atau kuasa hukumnya, kita tidak tahu. Inilah yang jadi persoalan baru dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu. Baik, tentunya kan dalam hal ini kita berbicara di sini, saya juga mengarahkan ini bukan berarti, karena memang saya percaya bahwa memang Bapak berdua datang ke sini ini memang bukan cuma bicara ini, tentunya punya data, apalagi ada pendamping di sini, yang seperti itu. Baik Pak Aci, terkait dengan ini, berarti ini ke depan ini akan ada aksi atau bagaimana sampai ke sini? Mungkin bisa jadi nih ya, Bung Jofri. Ya. Karena pertama ada beberapa kali memang kami sudah dulu Ya. melakukan aksi, kemudian juga ada aksi yang baru-baru ini kami lakukan, dan di bulan ini kemarin, kalau saya tidak salah ingat itu mungkin tanggal 10 Agustus ya. 10 kemarin. Agustus. Kami sudah melakukan aksi. Nah, ada juga rencana dari teman-teman buruh, bahkan kami juga dari GSBI beserta teman-teman lembaga buruh, ada juga yang memang kami membangun mitra rekan relasi dengan lembaga buruh yang lain. Kami memang punya rencana untuk turun aksi lagi, tapi alhamdulillah ada beberapa referensi yang coba kami dengan penuh pertimbangan, coba sekali-sekali kita jalan-jalan ke media sosial, Media dalam sosial bentuk yang ada, iya. dimuat, siapa tahu bisa diberitakan atau lewat rekam jejak digital ini, lewat podcast. Iya. Ya, salah satunya ada tempat ini, Iya. podcast channel R5 ini. Iya, selama melakukan ini aksi-aksi demo ini seberapa jauh keberhasilan di situ? Kalau untuk tingkat keberhasilan menurut kami kurang sekali, bahkan Kurang. mungkin bisa dibilang tidak ada. Tidak ada ya? Cuman kami dari lembaga buruh ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya kami harus wajib suarakan itu, karena begitu banyak pertimbangan juga dari kami sebagai lembaga buruh. Pertama, kami punya jiwa sosial bahwa cukup naif ketika kami yang dipercayakan dan hadir duduk bahkan membangun serikat atau lembaga buruh ini, terus kemudian kami hanya diam ketika ada rekan-rekan buruh yang dengan 2 poin tadi, mungkin dengan diskriminasi, perbedaan perlakuan tadi, terus kemudian diintimidasi dengan adanya serikat, atau kalau kau tidak mau kerja, kalau kau tidak mau lembur, kau tidak mau ikut upah ini, silahkan keluar. Baik. Nah, kalau soal data-data tadi, ya memang itu banyak kami jumpai di lapangan. Bahkan kami juga ikut fight bersama teman-teman buruh melawan beberapa perusahaan yang kami coba sampai hari ini. Pokoknya banyak lah. Tidak agak rumit lah kalau disebutkan satu-satu. Baik, tentunya kan buruh yang ada ini mudah-mudahan mereka bisa lihat bahwa kehadiran kita di sini berarti memang kita masih tetap mengawal ini. Siap. Kan seperti itu. Bukan berarti mereka beranggapan bahwa ini mereka juga tidak pernah kita diperjuangkan kita punya ini. Ternyata memang kehadiran di sini memang membuktikan bahwa kita memang terus kan seperti itu. Tidak kendor ceritanya. Baik. Mungkin barangkali ada lagi yang kejadian-kejadian yang kurang ini yang mungkin- pernah kita tangani. Ya, Artinya yang kita tangani selama ini sudah ada yang ini juga ya atau bagaimana? jadi terkait permasalahan Iya. buruh yang Iya. sering kami tangani itu Pak, seperti misalnya pemutusan hubungan kerja, Pemutusan hubungan. pemberian upah yang di PHK bawah, ya? PHK, Iya. PHK sepihak, upah di bawah standar upah minimum, Iya. kemudian PHK setelah dia di PHK tidak langsung diberikan haknya, padahal seharusnya kan pesangon dan lain-lain itu sudah jelas, ataupun ada hak-hak lain yang seharusnya diterima, seharusnya bisa langsung diberikan ketika di PHK, Iya. tapi tidak dilakukan oleh pihak pengusaha. Kemudian pekerja harus bekerja lebih dari jam yang telah ditentukan. Lebih ya? Ya, kalau misalnya dia sistemnya 5 hari kerja, maka dia bekerja 8 jam kerja. Kalau dia 6 hari kerja, maka 7 jam kerja.
lewat dari itu dipandang lebur. Yang menjadi masalahnya di sini Pak adalah ketika pekerja melewati jam yang telah ditentukan, itu mereka tidak diberikan upah lemburnya. Dan itu ada beberapa perusahaan yang pernah saya temui, saya tangani itu seperti itu, tidak diberikan upah lemburnya. Justru itu dipandang sebagai bentuk loyalitas kepada perusahaan. Namun sebaliknya apabila pekerja tersebut ketahuan melanggar atau misalnya umumnya itu pelanggaran disipliner, itu justru upahnya dipotong. Jadi terbalik, tidak seimbang sini. Jadi makanya jangan heran ketika buruh itu sering turun ke jalan melakukan aksi, menyuarakan aspirasinya terkait hak-hak yang seharusnya diterima di tempat kerjanya. Namun itu tidak mereka dapatkan. Mereka turun ke jalan karena memang masalah yang mereka hadapi itu begitu berat Pak. Karena ini berbicara soal penghidupan yang layak. Iya, kehidupan yang layak. Orang ingin hidup dari upah gajinya tersebut. Makanya saya bersyukur bisa hadir di tempat ini. Baik. Diberi kesempatan untuk menyampaikan ini. Ya, mungkin kalau di luar apa yang saya sampaikan mungkin sulit untuk didengarkan oleh mereka. Baik. Tapi melalui ini saya bisa menyuarakan yang selama ini yang saya rasakan, bahwa memang yang menjadi masalah sekarang ini di Kota Palu khususnya itu terkait upah minimum. Itu yang paling Upah bermasalah. minimum, iya. Ya. Artinya kan kita datang ke sini ini memang tentu kita sudah mengantongi data-data yang ada. Iya. Jadi kita tidak perlu menyebutkan perusahaan yang mana. Ini kan dalam hal untuk upah ini kan ada klasifikasi di situ. Mungkin ada yang ini seperti ini mungkin 2.500.000, Iya. ada yang 3 juta kan seperti itu. Mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bagaimana menurut Anda? Nah, itu betul sekali tuh Bang Yufri. Iya. Karena memang kalau terkait persoalan upah yang maksudnya dimaksudkan beragam, Iya. yang maksudnya tidak bisa dipukul rata maksudnya. Tidak bisa Upah dipukul seperti rata, itu. ya termasuk Tapi ada- keahlian ya apa? Iya, satu bidang masing-masing. poin yang perlu ditegaskan, mudah-mudahan ini jadi perhatian dari mungkin dari bapak-bapak DPR tadi yang punya wewenang fungsi pengawasan ini. Kalau terkait persoalan upah itu kalau berdasarkan skill itu memang betul, tapi upah yang harus minimal di bawah itu ya sesuai UMK. Kalau UMK kita di 2022 kemarin itu Rp2.848.203. Terus kemudian di tahun 2023 ada kenaikan dia, dan sekarang ini upah minimum Kota Palu itu berada di angka Rp3.073.895. Itu tanpa melihat skill. Kalau yang punya skill ini berarti lain lagi, Lain harus lagi. di atas minimal mungkin dia 3.150.000 Iya. atau 3 juta dan seterusnya. Nah, cuman dengan catatan juga bahwa pertama satu hal yang harus memang perlu diperhatikan, kami berharap dari baik DPR ataupun pemerintah minimal menggunakan fungsi pengawasan itu dari DPR, terus kemudian ada pengawasan dan penindakan di Dinas Tenaga Kerja terkait, kan ada poinnya, lebih boleh upah minimum ini, kurang tidak boleh. Baik. Karena menurut Bung Joshua tadi berdasarkan perintah undang-undang poinnya sudah seperti itu. Jadi ada mungkin ini bukan hanya sekedar bahasa kiasan. Sebagai masyarakat atau rakyat yang baik, ya kita harus taat terhadap aturan yang berlaku, hukum ini. Itu barangkali, Bang. Baik, ini dari tadi saya perhatikan ini berarti dalam hal ini dari DPR ini fungsi pengawasan ini tidak ada atau bagaimana? Tadi saya ini Kalau kami mungkin sedikit pakai bahasa, Iya. mungkin dijadikan bahasa kiasan, mungkin bisa dibilang fata morgana ya. Fata Morgana Iya. seperti itu. Kalau dari dulu, kalau pernah dulu pengalaman dan sampai hari ini juga, nanti kita kalau sekarang ini kami biasa diterima di DPR kecuali nanti ada aksi lagi kami lakukan. Itu pernah waktu di 2000. Artinya ketemu dengan buruh ini nanti ketika Iya. ada aksi seperti Nah, itu. makanya sesuai dengan tema tadi, Iya. hadir sebelum masalah Boleh. itu ada, harusnya hadir sebelum masalah ada. Jangan nanti ada masalah baru mereka hadir. Iya. Apalagi di momen ke depan ini kan Bang Jufri pasti paham ini. Iya. Kalau kita mau datang aksi atau lain sebagainya di sana, di mungkin di depan gedung DPR ini, mungkin hanya sedikit perhatian karena fokus mereka ini sekarang bagaimana mau kembali dalam momen politik ke depan ini untuk menyongsong 2024. Ya harusnya untuk persoalan yang lain itu ya itu urusan Anda, tapi kalau bicara terkait persoalan tolong kami hanya berharap mudah-mudahan lebih mendapatkan perhatian ini. Karena ada salah satu mungkin yang perlu kami sampaikan juga ini.
ada 3 unsur dari profesi yang ada di Kota Palu, bahkan mungkin di Sulawesi Tengah ini hanya 3. Tidak akan ada lagi namanya. Mungkin ada keluhan-keluhan dari mungkin masyarakat ataupun Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah. Kalau sistem penanganan pelayanan bagus di sektor buruh, tani dan nelayan. Tapi kami hanya minta buruh dulu, tolong diperhatikan. Karena kalau kita di Kota Palu sudah kecil ruang untuk bertani. Nelayan juga ada, tapi mungkin tidak seperti dulu karena daerah Teluk kan kecil sudah. Tapi buruh ini coba satu Kota Palu ini mungkin bisa dibilang sekitar 70% atau 80% masyarakatnya ini buruh. Kalau dibilang itu tidak ada, mungkin dianggap bukan masalah, sebenarnya masalah besar. Makanya tolong lebih diperhatikan itu. Baik. Itu barangkali. Kita pindah ke Bung Jo lagi. Siap. Ini Bung Jo tentunya kan sudah berapa tahun di mendamping ini, Pak? Saya mendamping buruh sejak tahun 2020. Iya. Mungkin barangkali kita bisa bercerita di sini. Mungkin ada cerita tentang penanganan kasus atau bagaimana yang di PHK, Pak. Sudah pernah ya? Sudah. Ya, mungkin bisa diceritakan seperti apa? Apakah selesai dia punya kasus atau bagaimana? Ya. Terkait penyelesaian perkara. Iya, perkara. Ya, sebenarnya penyelesaian perkara buruh ini susah-susah gampang sebenarnya, Iya, Pak. iya. Cuman yang ribet itu prosesnya yang begitu lama. Ya, termasuk tadi yang saya sebutkan di tataran pada saat di tripartit itu juga menjadi salah satu persoalan baru dalam kita penyelesaian Prosesnya terkait perkara dengan buruh. ini ya, Depnaker juga ya. Iya. Apa? Bagaimana? Yang tadi saya sebutkan Iya. itu persoalan administrasi pelayanan yang begitu lamban menurut saya, sehingga akhirnya menunda buruh itu untuk mencari keadilannya. Begitu ya. Ya. Terus terkait dengan persoalan buruh yang sering saya hadapi seperti yang saya sebutkan tadi, dari berbagai macam perusahaan, dari berbagai macam keluhan, masalah, ada yang selesai, ada yang berhenti di tengah jalan, bahkan ada sampai di penyelesaian itu sampai tingkat kasasi, sampai tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Nah, berbagai macam masalah tersebut seperti ya umumnya PHK dan masalah kepentingan, masalah hak. Nah, tapi yang lebih banyak saya tangani itu masalah PHK. Seperti saya sebutkan tadi, seharusnya kan perusahaan itu kalau dia mengingat bagaimana kontribusi pekerjaannya selama ini, seharusnya ketika dia melakukan PHK kepada pekerjaannya bisa langsung diberikan pesangonnya ataupun hak-hak yang memang seharusnya bisa diterima. Tetapi kan perusahaan, saya melihat kayaknya perusahaan tidak mau rugi. Kalau mau menuntut hakmu, silakan melalui jalur yang disediakan oleh undang-undang, melalui proses penyelesaian hubungan industrial, melalui bipartit, tripartit, gugat di pengadilan. Kalau sudah ada putusan pengadilan baru saya mau bayar. Nah, seharusnya kan perusahaan sadar untuk itu. Kalau pekerjaannya telah di PHK, sebisa mungkin diberikan langsung pesangonnya, diberikan ataupun hak-haknya seharusnya diterima. Nah, sebenarnya saya melihat persoalan buruh ini, Pak, sebenarnya persoalan yang sederhana sebenarnya. Sederhana ya. Sederhana. Iya. Sepanjang pengusaha dan pemerintah sadar akan perannya. Baik. Dari sisi pengusaha, maksud saya pengusaha itu sadar bahwa ada hak dan kewajiban yang seharusnya ia terima dan ia lakukan kepada pekerjaannya. Hak pengusaha itu adalah mendapatkan kontribusi positif dari pekerjaannya melalui tenaga, melalui keahlian untuk membantu kemajuan perusahaan, memberikan keuntungan sesuai target yang diharapkan. Kewajibannya adalah memberikan upah atas tenaga yang telah diberikan tersebut. Begitupun sebaliknya, si pekerja ini menerima upah ketika dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang pekerja. Kemudian dari sisi pemerintah, seperti yang disebutkan tadi Bang Aci tentang pengawasan, ya sebenarnya kalau pemerintah mengawasi perusahaan-perusahaan yang nakal itu sebenarnya tanpa perlu kita bersengketa sampai pengadilan itu sebenarnya tidak perlu sebenarnya. Kalau fungsi pengawasan Iya. ini bisa jalan dengan baik, Karena begitu ya. perusahaan kan diawasi oleh pemerintah. Iya. Perusahaan punya peraturan perusahaan, punya mekanisme yang tentunya dilaporkan kepada pemerintah. Soalnya kan pemerintah sudah bisa menegur dari awal ketika perusahaan tersebut melanggar aturan. Pemerintah sudah bisa memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang nakal kalau perusahaan tersebut melanggar aturan yang berlaku. Sehingga itu akan memberikan dampak perlindungan terhadap buruh yang begitu besar. Sehingga perselisihan hubungan industrial itu dapat minim terjadi. Nah, selain itu kalau kita lihat
sederhananya juga adalah pemerintah dalam hal ini Pengawasan pengawasannya, ya. ya, dalam hal pengusaha itu seharusnya kan tertib aturan. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, salah satu cirinya adalah taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Nah, sederhananya undang-undang kan sudah bilang berikan upah minimum, ya diberikan. Berikan upah kerja lembur ketika di lembur, ya diberikan. Berikan jaminan kesehatan dan lain sebagainya sepanjang diperintahkan oleh undang-undang, ya patut dan wajib untuk diberikan. Karena aturan ketika diundangkan itu sifatnya wajib, mengikat dan memaksa untuk diikuti. Kalau tidak diikuti, maka akan ada konsekuensi hukum yang Pelanggaran di di situ. belakangnya. Iya. Iya. Namun faktanya banyak pengusaha yang mengabaikan itu semua, mengabaikan aturan. Ya kalau pengusaha tidak mengabaikan aturan, pasti tidak akan ada permasalahan dan kita mungkin tidak akan bertemu di sini. Artinya begini, ini kita diperhadapkan, ini kita dilihat orang ini. Iya. Banyak pengusaha ini Iya. seperti apa? Mungkin sudah punya data juga ya. Iya, ada Jangan beberapa. nanti kita datang di sini kosong. Ini Iya. seru apa? Orang bilang asbun kita ini, pengusaha-pengusaha. Alhamdulillah, Bang Jofri, Iya. mungkin satu gudang data kita. Segudang data ya, itu maksud Bisa saya. kita buktikan Baik. bahkan data-datanya. Baik. Mungkin tidak semua perusahaan itu buruk. Banyak perusahaan yang baik. Yang saya harus akui sudah tertib aturan, buruhnya sejahtera juga. Baik. Tapi Iya. masih ada Masih ada. beberapa yang kayaknya belum menaati Ya, aturan belum yang menjalankan berlaku. sesuai aturan Ya, yang ada. Saya melihat ini mungkin karena pengawasan pemerintah itu sendiri. Baik. Pemerintah tidak tegas menindaki pengusaha-pengusaha yang nakal tersebut. Baik. Nah, kalau kita melihat dalam aturan hukum yang berlaku, ini kan pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan itu ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2001 itu konsekuensinya itu teguran tertulis, pembekuan izin usaha dan lain-lain. Kemudian sanksi pidana. Nah, salah satu yang tadi saya sebutkan upah minimum dan lain-lainnya itu apabila tidak dijalankan sebagaimana diatur dalam pasal 88E di Perpu Cipta Kerja. Sebenarnya di dalam 13 Cipta 2003 Kerja Omnibus Law ya. ya, itu Ya. sebenarnya diatur semua tentang Baik. sanksi pidana itu. Itu dikatakan bahwa pemerintah wajib memberikan upah minimum. Ya. Nah, dalam pasal 185 disebutkan ya, pada pokoknya apabila tidak dilaksanakan ketentuan tersebut, maka perusahaan akan dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 4 tahun dan atau denda 100 juta sampai 400 juta. Dan ini yang belum ada sampai sekarang, Pertanyaannya, ya kan? perusahaan mana yang pernah di Kota Palu ya, Iya. Kota Palu yang pernah ditutup atau pernah dipidana hanya karena tidak memberikan upah minimum? Baik. Itu pertanyaan. Karena kan kalau kita melihat banyaknya pekerja-pekerja yang mengadu, kalau kita lihat ternyata tidak WMK, seharusnya kan kalau ditindakin harusnya bisa dipidana semua ini. Baik, ini kan belum ada terjadi seperti Ya, itu. cuma Insya Allah pertanyaan, ya. kenapa belum ada terjadi seperti itu kalau memang fungsi pengawasan itu dijalankan? Baik. Ini kan tentunya kan memang agak ini kita bicara undang-undang apa semua ini memang tegang kita di sini, Pak. Kalau bicara undang-undang, tapi kan beliau kan ahlinya di sini. Kita hadirkan di sini. Minum kopi, Pak. Oh iya, Silakan. boleh. Diminum dulu. kopi. Jangan nanti tegang di sini kita. Ini aturan, peraturan ini, undang-undang ini. Apalagi kalau sudah bicara tentang Omnibus Law. Tapi tentunya kan Omnibus Law ini kan kita tidak bicarakan di sini. Mereka kan sudah ciptakan satu undang-undang kan seperti itu. Kita tinggal mana yang dijalankan oleh fungsi pengawasan yang ada. Jadi kalau saya tarik dari sini dia punya ini memang betul-betul kita butuh itu fungsi pengawasan yang ada seperti Pengakuan. apa, pengakuan kan seperti itu ya. Iya. Iya, baik. Saya suruh minum, saya belum minum Iya, ya. Bang Jofri lagi yang minum. Iya, siap. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada close statement dari Bang Aci atau bagaimana tentang kehadiran di sini yang intinya kan kita sudah bisa tarik benang ininya, ternyata memang fungsi pengawasan yang memang kita bukan mau tuntut ya, artinya kita hadirkan di sini, kita bicarakan di sini fungsi pengawasan dan siapa yang mengawasi itu tentunya Bang ini silakan bicara Pak. Iya, mungkin ini closing statement. Siap. Tapi mudah-mudahan bukan yang terakhir kali. Mudah-mudahan ada Feedbacknya ininya apa? Istilahnya berkelanjutan ke depan. Berkelanjutan, siap. Kita bisa lagi datang kemari. Kalau untuk pesan yang mungkin kami bisa sampaikan, pertama,
kami hanya berharap dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat, mau itu DPRD provinsi ataupun DPRD kota, iya. atau mungkin bisa jadi mungkin juga ke pemerintah, kami hanya berharap betul-betul mendapat perhatian bahwa teman-teman buruh ini. Jadi kami juga merasa ada kepuasan ketika walaupun mereka tidak akan berserikat dengan lembaga buruh atau membentuk serikat buruh, tapi ketika mendapatkan perhatian dalam bentuk fungsi pengawasan tadi, kami juga senang. Karena kami sampai saat ini kami rasa tidak nyaman ketika ada hal-hal seperti itu. Dan kemudian mudah-mudahan ke depannya setelah kami hari ini dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia bersama rekan Bung Joshua dari Bung LBH Joshua, Suteng, mudah-mudahan dapat tanggapan dari rekan-rekan dari legislatif, baik DPRD provinsi atau DPRD kota. Ya, insya Allah kan mereka ini kan namanya media kita pasti mereka. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa nonton. Jawab lah iya. Kita. Iya. Saling menjawab apakah apa yang kami sampaikan di sini mungkin mereka anggap itu sebuah kekeliruan, tapi marilah kita coba. Tapi Bang Haji berharap ini Bang Haji akan dipanggil atau seperti apa, atau mereka bagaimana? Iya, agar kira-kira? Supaya begini, iya. Ketika kami yang menyampaikan hari ini, pasti ada beberapa unsur atau elemen yang lain, mungkin dari unsur dewan ataupun pemerintah menganggap kami ini hanya kayak istilah Bang Jeffrey tadi asbun, iya. Tapi ketika itu sifatnya dikonfrontir, nanti mereka juga akan menjawab ini, entah itu pakai studio channel mana lewat podcast ini, silahkan. Baru kemudian kita duduk untuk mengkonfrontir ini, apakah yang kami sampaikan ini tidak berdasarkan data, salah, atau hanya kami punya bualan. Jadi kami berharap minimal mudah-mudahan dapat tanggapan. Dan saya pikir seorang penyambung suara rakyat di sini pasti mudah-mudahan ini tantangan lah dari kami. Kita akan coba duduk sama-sama juga. Baik, tentunya kita memang punya niat yang bagus ya, karena memang kita menghadirkan di media sosial yang ada, ketimbang kita harus turun aksi lagi kan seperti itu Pak. Kasihan juga orang-orang kalau kita turun aksi, kemudian itu di hari kerja Senin sampai Jumat, nah itu kan kasihan itu teman-teman buruh, karena kalau turun aksi lagi kasihan mereka ini harus cari hidup, tetap harus kerja. Baik. Iya, ini kan kita semua kita mau rubah ini bagaimana nanti ke depan tuh seperti apa. Akan merubah stigma. Saya pikir ini hal yang paling bagus ya, saya ini dukung tentang kehadiran kita di sini kan untuk menyuarakan itu. Iya. Ya, dan kita insya Allah nanti harapannya kita juga mungkin mereka tahu hadir di podcast mana, seperti itu ya. Iya. Kan bahkan kalau di sini lebih bagus lagi ya, kalau perlu dipertemukan ya, atau pertanyaan yang muncul itu api yang muncul pertama di sini. Oh begitu ya. Sebut saja api. Siap. Nanti asapnya terserah. Kalau dari pihak kami jadi kami siap saja untuk itu. Artinya kan untuk kebaikan, kenapa tidak? Kan seperti itu, ya kan? Kita ini bukan menjustice, bukan menginginkan orang apa. Kita duduk bersama kan seperti itu. Iya. Ketimbang kita banyak. Bang Jeffrey, tidak ada maksudnya kami menjustice atau apa. Cuman fakta-fakta yang ada di lapangan ini kan ketika ada beberapa masalah buruh, terus kemudian melakukan aksi, dapat tanggapan hanya diterima, terus kemudian tidak ada tindak lanjutan. Nah, makanya ada sedikit presiden buruk yang terjadi di tingkatan legislasi atau pemerintah atau yang lain sebagainya. Jadi coba ruang, jadikan ruang untuk memberikan klarifikasi. Baik. Kita juga membuka diri. Mungkin itu barangkali Bang. Baik, ini memang luar biasa. Seorang Bung Jo dengan Aci ini memang sudah hadir di sini. Barangkali masih ada juga yang mau disampaikan apa? Kalau dari saya terkait persoalan-persoalan buruh ini, yang saya ingin menyampaikan bahwa memang di tengah-tengah kota Palu ini itu banyak sekali permasalahan buruh. Kalau boleh saya bilang kasihan kita ini sebenarnya. Mereka itu berjuang untuk hidupnya, tetapi kita rampas mereka punya hak. Kita kurangi mereka punya hak. Makanya saya sering katakan pada teman-teman, pengusaha yang sebenarnya tidak menjalankan perintah undang-undang, apalagi sudah sanksi pidana dan sebagainya, itu sebenarnya bukan lagi suatu pelanggaran biasa, tapi itu adalah sebuah kejahatan korporasi, melanggar hak asasi manusia. Bisa begitu ya kejahatannya? Ya, saya memandangnya seperti itu, sebagai suatu kejahatan korporasi. Sudut pandangnya Bapak Bung Jo berulang-ulang. Ya, ada pengawas ditegur, tidak dijalankan juga. Baik. Nah, saya berharap pemerintah ini bagaimana caranya untuk mensejahterakan kaum buruh. Kan kalau buruh tidak sejahtera, yang susah yang lain juga. Baik. Nah, kalau buruhnya diperlakukan sewenang-wenang seperti misalnya PHK sepihak, kalau orang di PHK akhirnya apa? Pengangguran. Ketika pengangguran, ya dalam ilmu kriminologi mungkin rentan akan adanya
kriminalitas. Nah, kalau terjadi kriminalitas, Ya. akhirnya semakin membuat negara kita mundur. Kerugian apa ya, kan Kalau buruh seperti itu. sejahtera, pasti negara akan maju. Baik. Baik Pak Aji dan Bung Jo. Mungkin bisa kita ini ya atau bagaimana? Masih lanjut? Boleh, kalau Atau nanti- sepertinya ya. sudah beberapa yang tadi kita coba. Sudah tersampaikan ya. Artinya Untuk sekarang ini mungkin sudah tersampaikan. baik. Intinya kan kita nanti kita menunggu lagi seperti apa lagi kan sebelum kita mengadakan ini. Kalau memang bisa ditiadakan untuk demo ya seperti itu. Yang penting kita Ya. bisa hadir di media seperti ini kan seperti itu ya. Kalau dari ini ya Kan prinsip permintaan. demo itu sebenarnya tidak memberi muka untuk para Iya, yang punya jabatan ini. Tapi ketika di ruang seperti ini sebenarnya lebih memberikan lebih muka. iya baik. Daripada kami teriak-teriak di pinggir jalan, Baik. mending kita duduk di sini. Baik, harusnya kita support yang begini soft ya. ya. Istilahnya soft of the power. Sob, wow, baik. Baik, kita cukup sampai di Ya. sini Pak Bung Aji. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali. Ya. Siap. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Baik, pemirsa, itulah perbincangan kami dengan Bung Aji Muhammad Nasir Lamaka atau dipanggil Bung Aji. Beliau adalah Gabungan Serikat Buruh Indonesia Sulawesi Tengah GSBI Sulteng, ketua ya. Iya. Baik. Dan yang kedua Bapak Joshua Nababan selaku koordinator divisi Perburuan Lembaga Bantuan Hukum LBH Sulawesi Tengah. Baik Pak, terima kasih. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.